Halo tutor sebaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mavers, perkenalkan aku Kak Farid. Di sini kita akan belajar mengenai pengantar probabilitas, materinya yaitu ekspektasi dan juga variansi. Oke, langsung aja. Materi yang pertama yaitu ekspektasi. Menurut definisi 5.7, misalkan X variabel random dengan fungsi distribusi peluang Fx, ekspektasi X ditulis ekspektasi X didefinisikan ekspektasi X sama dengan sigma X kali Fx jika X diskrit. Dan integral X kali Fx dx dengan batas bawah negatif tak hingga dan batas atas tak hingga jika X kontinu. Catatan, ekspektasi juga disebut nilai harapan atau harapan matematis. Selanjutnya yaitu tentang contoh ekspektasi diskrit. Pada percobaan melempar 2 uang logam 1 kali, jika X menyatakan banyaknya angka yang nampak, tentukan ekspektasi X. Penyelesaiannya, fungsi distribusi peluang X-nya yaitu untuk X sama dengan 0, efeknya sama dengan 1/4, X sama dengan 1, efeknya sama dengan 2/4, X sama dengan 2, efeknya 1/4. Nah, hal ini diperoleh dari kan kita melempar 2 uang logam. Nah, di sisi logam itu ada angka dan juga ada gambar. Untuk yang X-nya sama dengan 0, berarti kan X itu kan menyatakan banyaknya angka yang nampak. Berarti X sama dengan 0 itu tidak ada angka yang nampak. Sehingga hasilnya itu GG atau gambar-gambar. Jadi X sama dengan 0, efeknya sama dengan 1/4. Untuk X sama dengan 1, efeknya sama dengan 2/4. Dan X sama dengan 2, efeknya sama dengan 1/4. Lalu ekspektasi X-nya sama dengan sigma X kali Fx sama dengan 0 dikali 1/4 ditambah 1 kali 2/4 ditambah 2 kali 1/4 sama dengan 1. Jadi nilai ekspektasi X-nya adalah 1. Oke, sekarang contoh ekspektasi yang kontinu. Misalkan X menyatakan umur dalam jam sejenis bola lampu FDP, fungsi densitas peluang. Efeknya sama dengan 20.000 per X pangkat 3 jika X lebih dari 100 dan 0 jika X yang lain. Nah, pertanyaannya yaitu hitung harapan umur jenis lampu tersebut. Penyelesaiannya yaitu karena ini merupakan ekspektasi dengan tipe kontinu, maka kita menggunakan rumus yang ekspektasi kontinu. Itu ekspektasi X sama dengan integral X kali 20.000 per X pangkat 3 dx dengan batas bawah 100 dan batas atas tak hingga. Sama dengan negatif 20.000 per X dengan batas bawah 100 dan batas atas tak hingga. Hasilnya sama dengan 200. Jadi, bola lampu tersebut dapat diharapkan rata-ratanya berumur 200 jam. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai teorema nih. Nah, misalkan X variabel random dengan fungsi distribusi peluang Fx. Ekspektasi fungsi Gx adalah, untuk yang pertama, ekspektasi Gx sama dengan sigma X Gx kali Fx jika X diskrit. Dan untuk yang kedua, ekspektasi Gx sama dengan integral Gx kali Fx dx dengan batas bawah negatif tak hingga dan batas atas tak hingga jika X kontinu. Oke, sekarang kita akan membahas contoh yang diskrit terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, jika X menyatakan jumlah mata dadu yang nampak dalam pelemparan sebuah dadu 1 kali, tentukan ekspektasi Gx sama dengan 2X min 1. Penyelesaiannya, kita gunakan distribusi peluang X dengan menggunakan tabel. Untuk X sama dengan 1, efeknya sama dengan 1/6, X sama dengan 2, efeknya 1/6, X sama dengan 3, efeknya 1/6, X sama dengan 4, efeknya 1/6, X sama dengan 5, efeknya juga 1/6, serta X sama dengan 6, efeknya juga 1/6. Hal ini diperoleh dari X itu kan menyatakan jumlah mata dadu yang nampak dalam pelemparan sebuah dadu 1 kali. Nah, mata dadu itu kan ada 6 sisi, jadi peluangnya semua mendapat peluang yang sama, yaitu 1/6. Ekspektasi Gx sama dengan sigma X Gx kali Fx, sama dengan sigma X Gx-nya tadi 2X min 1 kali Fx,
sama dengan 2 kali, untuk 2x-1 itu 2 kali dimasukkan x-nya 1, dikurangi 1 kali 1/6, ditambah 2 kali 2 dikurangi 1 kali 1/6, ditambah 2 kali 3 dikurangi 1 kali 1/6, ditambah 2 kali 4 dikurangi 1 kali 1/6, ditambah 2 kali 5 dikurangi 1 kali 1/6, ditambah 2 kali 6 dikurangi 1 kali 1/6. Hasilnya sama dengan 6. Jadi ekspektasi GX-nya sama dengan 6. Oke, sekarang kita beralih ke contoh yang kontinu ya. Nah, misalkan X variabel random dengan fungsi densitas peluang, fx sama dengan x kuadrat per 3 untuk x lebih dari min 1 dan x kurang dari 2, dan 0 untuk x yang lain. Pertanyaannya yaitu tentukan ekspektasi Gx sama dengan 3x plus 1. Penyelesaiannya, ekspektasi Gx sama dengan integral Gx kali fx dx dengan batas bawah negatif tak hingga dan batas atas tak hingga, sama dengan integral 3x plus 1 kali x kuadrat per 3 dx dengan batas bawah negatif 1 dan batas atas 2, sama dengan integral sepertiga kali 3x pangkat 3 tambah x kuadrat dx dengan batas bawah negatif 1 dan batas atas 2, sama dengan sepertiga kali 3/4 x pangkat 4 ditambah sepertiga x pangkat 3 dengan batas bawah negatif 1 dan batas atas 2. Sama dengan sepertiga dikali 12 ditambah 8/3 dikurangi 3/4 dikurangi sepertiga, hasilnya sama dengan 57/12. Jadi, ekspektasi GX-nya untuk GX sama dengan 3X plus 1 adalah 57/12. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai variansi. Misalkan X adalah peubah acak, baik diskrit maupun kontinu. Variansi X didefinisikan sebagai var X sama dengan ekspektasi X dikurangi ekspektasi X kuadrat. Atau bisa kita tulis variansi X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Atau variansi X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi mu kuadrat. Dengan mu itu adalah ekspektasi X. Halo Mavers, kenalin nama aku Kak Eni dan di sini aku akan melanjutkan penjelasan materi dari Kak Farij terkait dengan variansi. Sebelumnya kan Kak Farij telah memberikan atau menjelaskan definisi dari variansi sendiri. Nah, untuk lebih detail atau jelasnya terkait materi variansi akan aku jelaskan. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang variansi diskrit, variansi kontinu, dan variansi fungsi variabel. Yang pertama adalah variansi diskrit. Jika X adalah peubah acak diskrit dan Fx adalah nilai fungsi peluang dari X besar di X kecil, maka variansi dari X didefinisikan sebagai berikut, yaitu variansi X sama dengan sigma atau jumlah dari X dikurangi mu dikuadratkan dikalikan dengan fungsi Fx. Dan yang kedua adalah variansi kontinu. Jika X adalah peubah acak diskrit dan Fx adalah nilai fungsi peluang dari X besar di X kecil, maka variansi dari X didefinisikan sebagai berikut. Variansi X sama dengan nilai dari integral dari X dikurangi mu dikuadratkan dikalikan Fx dx dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Dan untuk yang ketiga, yaitu tentang variansi fungsi variabel random. Jika terdapat fungsi Gx, yaitu fungsi yang bergantung pada nilai variabel random X, maka kita mempunyai teorema sebagai berikut. Misalkan, X adalah peubah acak dengan distribusi peluang Fx. Variansi dari peubah acak Gx adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika X merupakan diskrit, maka rumus dari variansi G itu sama dengan nilai dari ekspektasi dari fungsi Gx dikurangi mu Gx dikuadratkan itu sama dengan nilai dari sigma dari Gx dikurangi mu Gx dikuadratkan dikalikan dengan Fx.
Dan jika X adalah kontinu, maka kita memperoleh rumus variansi G itu sama dengan nilai dari ekspektasi dari GX dikurangi mu GX dikuadratkan, atau sama dengan integral dari fungsi GX dikurangi mu GX dikuadratkan dikalikan fx dx dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Setelah kita belajar terkait definisi dan juga teorema dari variansi, kita akan membahas tentang sifat-sifat variansi. Untuk dalil yang pertama, jika C adalah sebuah konstanta, maka nilai dari variansi C itu sama dengan 0. Untuk buktinya, di sini kita mempunyai rumus variansi C itu sama dengan nilai dari ekspektasi dari C dikurangi ekspektasi C dikuadratkan. Sama dengan ekspektasi dari C dikurangi C dikuadratkan. Untuk C yang di belakang ini kita peroleh dari ekspektasi C itu hasilnya sama dengan C, sehingga kita tulis C saja. Dan C dikurangi C itu hasilnya adalah 0. 0 kuadrat sama dengan 0. Jadi ekspektasi dari C dikurangi C kuadratkan itu sama dengan ekspektasi 0, dan juga hasilnya sama dengan 0. Jadi untuk dalil yang pertama ini sudah terbukti bahwa variansi dari C sama dengan 0. Dan untuk sifat variansi yang kedua, atau dalil 2. Jika X adalah peubah acak dan C adalah seubah konstanta, maka nilai dari variansi X plus C itu sama dengan variansi X. Untuk buktinya, di sini kita mempunyai variansi X plus C itu sama dengan hasil dari ekspektasi dari X plus C dikurangi ekspektasi X plus C dikuadratkan. Jika ini kita jabarkan, kita memperoleh ekspektasi dari X plus C dikurangi ekspektasi EX dikurangi dengan ekspektasi C dikuadratkan. Dan hasilnya sama dengan ekspektasi dari X plus C dikurangi ekspektasi X dikurangi C. Untuk C ini kita mendapatkannya dari ekspektasi C sama dengan C, sehingga kita memperoleh ekspektasi dari X dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Untuk C-nya sudah hilang karena plus C, negatif C itu hasilnya 0. Sehingga sudah terbukti bahwa variansi dari X plus C itu sama dengan variansi X. Dikarenakan rumus dari variansi X sendiri adalah ekspektasi dari X dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Dan selanjutnya adalah sifat variansi yang ketiga atau dalil ketiga. Jika A dan B adalah dua buah konstanta dan X adalah peubah acak, maka rumus dari variansi AX plus B itu sama dengan A kuadrat dikalikan variansi X. Untuk buktinya, yang pertama kita mempunyai variansi AX plus B itu sama dengan ekspektasi dari AX plus B dikurangi ekspektasi AX min B dikuadratkan. Setelah kita jabarkan, kita memperoleh ekspektasi dari AX plus B dikurangi ekspektasi AX dikurangi ekspektasi B dikuadratkan. Ekspektasi B itu sama dengan B, dan kita memperoleh ekspektasi dari AX plus B dikurangi ekspektasi AX dikurangi B. Plus B negatif B hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita memperoleh ekspektasi dari AX dikurangi A kalikan ekspektasi X. Di sini A-nya kita keluarkan dari dalam kurung sehingga kita mempunyai A dikalikan ekspektasi X. Dan hasilnya nanti kita kuadratkan. Setelah A-nya kita keluarkan, maka kita mendapatkan hasil A kuadrat dikalikan ekspektasi dari X dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Maka untuk dalil yang ketiga ini sudah terbukti bahwa variansi dari AX plus B itu sama dengan A kuadrat dikalikan variansi dari X. Supaya Mavers lebih paham lagi terkait materi yang sudah dijelaskan, selanjutnya kita akan memberikan contoh-contoh soal terkait dengan variansi maupun ekspektasi. Untuk contoh soal yang pertama,
diberikan distribusi peluang sebagai berikut. Jika X1, maka hasil dari Fx sama dengan 0,3. Jika X2, maka hasil dari Fx adalah 0,4. Dan jika X3, maka hasil dari Fx sama dengan 0,3. Hitunglah variansi dari X. Untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama, untuk mendapatkan nilai variansi, kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari mu atau ekspektasi dari X, di mana rumusnya adalah sigma dari X kalikan Fx. Di sini kita mempunyai X1, 2, 3, dan Fx-nya adalah 0,3, 0,4, maupun 0,3. Di sini X1 dikalikan Fx-nya 0,3, ditambahkan X2-nya. Ditambahkan X sama dengan 2, Fx-nya 0,4, ditambahkan X-nya sama dengan 3, dikalikan Fx-nya 0,3. Sehingga kita memperoleh hasil dari mu sendiri adalah 2. Sehingga dari hasil mu ini kita bisa mencari nilai dari variansi. Untuk rumus dari variansi sendiri adalah sigma dari X dikurangi mu dikuadratkan dikalikan Fx, di mana X sama dengan 1 sampai X sama dengan 3. Sehingga kita memperoleh X dikurangi mu-nya adalah 2, berarti X min 2 dikuadratkan dikalikan Fx. Jika X-nya adalah 1, maka 1 dikurangi 2 dikuadratkan, Fx-nya adalah 0,3, ditambahkan, jika X-nya 2, maka 2 dikurangi 2 dikuadratkan, dikalikan Fx-nya adalah 0,4, dan selanjutnya ditambahkan, jika X-nya 3, maka 3 dikurangi 2 dikuadratkan, dikalikan Fx-nya adalah 0,3, sehingga kita memperoleh hasil dari variansi X adalah 0,6. Dan untuk soal selanjutnya, yaitu contoh soal nomor 2. Misalkan, X menyatakan permintaan minyak goreng dalam liter menjelang hari raya. Fungsi padat dari X adalah sebagai berikut. Fx sama dengan 2 dikalikan X min 1, di mana X lebih besar dari 1 dan kurang dari 2, dan Fx sama dengan 0 untuk X yang lain. Cari rataan dan variansi dari X. Yang pertama, kita harus mencari nilai dari rataan atau mu. Dikarenakan ini merupakan kontinu, maka kita menggunakan rumus yang integral. Sehingga kita peroleh 2 dikalikan integral dari X kalikan X min 1 dx dari 1 sampai dengan 2. Sama dengan, jika ini kita operasikan, maka kita mendapatkan 2 dikalikan integral dari X kalikan X sama dengan X kuadrat, dikurangi dengan X kalikan negatif 1 sama dengan negatif X dikalikan dx. Dan kita memperoleh hasilnya yaitu 2 dikalikan 1/3 X pangkat 3 dikurangi setengah X kuadrat dari 1 sampai 2. Dan kita memperoleh hasil dari integral ini adalah 5/3. Dan selanjutnya kita mencari hasil dari EX kuadrat sama dengan 2 dikalikan integral dari X kuadrat dikalikan X negatif 1 dx dari 1 sampai dengan 2. Dan dari hasil pengintegralan ini kita memperoleh hasil akhir adalah 17/6 atau hasil dari EX kuadrat adalah 17/6. Dari hasil mu 5/3 dan EX kuadrat 17/6 kita bisa mencari nilai dari variansi, di mana nilai dari variansi ini adalah EX kuadrat dikurangi mu kuadrat. Sehingga variansi X sama dengan 17/6 dikurangi 5/2 dikuadratkan, sehingga hasilnya adalah 1/18. Oke, demikianlah penjelasan materi terkait ekspektasi maupun variansi. Semoga Mavers bisa memahami materi setelah menonton video ini.